Agustus 1945. Ada dua tanggal di bulan itu, tanggal 6 dan 9. Dua tanggal yang selamanya akan terukir dalam sejarah. Dan dua kota, Hiroshima dan Nagasaki, yang menjadi pusat dari sebuah peristiwa yang mengubah dunia kita selamanya. Bayangin, cuma dalam hitungan hari, dua senjata dengan kekuatan yang tak terbayangkan dijatuhkan. Ratusan ribu nyawa melayang, dan Perang Dunia Kedua pun sampai di babak terakhirnya yang paling mengerikan. Ini adalah momen pertama, dan sampai sekarang, satu-satunya penggunaan senjata nuklir dalam sejarah perang. Tapi pertanyaannya, dari sekian banyak kota di Jepang, kenapa harus Hiroshima dan Nagasaki? Apa yang bikin dua kota ini jadi sasaran senjata paling mematikan yang pernah diciptakan manusia? Nah, mari kita coba bedah bareng-bareng. Oke, untuk benar-benar paham kenapa keputusan ini diambil, kita perlu mundur sedikit. Karena pengumuman ini bukan kejadian yang tiba-tiba. Ini adalah puncak dari konflik yang panjang dan brutal antara Amerika Serikat dan Jepang. Semuanya mulai memanas sejak serangan Jepang di Pearl Harbor pada Desember 1941. Amerika Serikat nggak tinggal diam, mereka balas, salah satunya dengan serangan udara di Tokyo. Konflik terus bereskalasi sampai akhirnya di bulan Juli 1945, pihak sekutu ngasih satu peringatan terakhir. Nah, ini dia titik krusialnya. Ultimatum ini, permintaan untuk menyerah tanpa syarat ternyata diabaikan oleh Jepang. Dan penolakan inilah yang memicu serangkaian peristiwa berikutnya yang membuka jalan bagi penggunaan senjata yang benar-benar baru dan radikal. Sementara itu, di belakang layar, Amerika Serikat lagi sibuk menjalankan sebuah proyek rahasia yang luar biasa ambisius. Sebuah proyek untuk menciptakan senjata dengan daya hancur yang belum pernah ada sebelumnya. Proyek ini dikenal sebagai Proyek Manhattan, dan di musim panas 1945 mereka berhasil. Tiba-tiba, Amerika Serikat punya opsi militer yang benar-benar baru di tangan mereka, sebuah opsi yang sangat-sangat dahsyat. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan utama. Udah punya senjata baru yang mengerikan ini, gimana cara mereka memilih targetnya? Proses ini sama sekali nggak acak loh. Setiap pilihan itu diperhitungkan dengan sangat cermat. Para perencana militer Amerika itu punya semacam checklist yang jelas. Mereka cari kota yang jadi jantung militer dan industrinya Jepang. Tempat-tempat yang memproduksi senjata, menyuplai sumber daya, dan jadi pusat komando. Tujuannya, melumpuhkan kemampuan Jepang untuk terus berperang. Dan dari kriteria tadi, muncullah dua nama utama. Pertama, Hiroshima, yang bukan cuma kota pelabuhan terbesar tapi juga markas militer yang sangat penting. Lalu ada Nagasaki, dengan pangkalan angkatan laut dan kapal selamnya yang kuat. Yang menariknya sebenarnya adalah target pengganti. Nah, ini fakta yang menarik. Nagasaki itu bukan pilihan pertama. Awalnya di daftar target itu ada Kyoto, kota yang penuh dengan nilai budaya dan sejarah. Tapi Kyoto akhirnya dihapus dari daftar pada 25 Juli. Tokyo juga sempat dipertimbangkan, tapi sebagian besar wilayahnya udah hancur lebur oleh serangan udara sebelumnya. Jadi, begini urutan kejadiannya. Tanggal 6 Agustus, bom pertama yang namanya Little Boy dijatuhkan di Hiroshima. Dunia menahan napas, tapi Jepang nggak menyerah. 3 hari berlalu tanpa ada kabar apa-apa. Maka pada 9 Agustus, bom kedua, Fat Man, pun dijatuhkan di Nagasaki. Oke, kita udah bahas strategi dan keputusan di atas peta. Sekarang, kita beralih ke dampak nyatanya di lapangan. Karena di balik setiap perhitungan militer, ada konsekuensi kemanusiaan yang luar biasa besar. Ini adalah angka minimal, jumlah korban jiwa awal dari kedua pengeboman. 129.000 orang. Bayangin, tewas seketika atau dalam beberapa jam pertama setelah ledakan. Sebuah angka yang rasanya sulit sekali untuk dibayangkan. Dan yang lebih mengerikan lagi, angka itu terus bertambah. Dalam 2-4 bulan berikutnya, puluhan ribu orang lainnya meninggal. Mereka akhirnya nggak kuat menahan luka bakar yang parah, penyakit akibat radiasi, dan cedera lainnya. Jadi dampaknya itu jauh melampaui ledakan awalnya. Dan inilah warisan utamanya. Peristiwa ini menandai momen pertama, dan sampai detik ini, satu-satunya momen dalam sejarah di mana senjata nuklir digunakan dalam pertempuran. Sebuah batas yang sudah dilewati dan untungnya tidak pernah terulang lagi. Keputusan untuk menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki adalah sebuah momen yang benar-benar mengubah dunia. Gema dari peristiwa itu masih kita rasakan sampai hari ini. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Pelajaran apa dari Agustus 1945 yang harus terus kita ingat saat kita menghadapi tantangan di dunia modern ini?